Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hermansyah akan menjelaskan bab terakhir semester 1 kelas 10, yaitu adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Bumi diawali dengan pembentukan tata surya berjuta tahun yang lalu. Hal ini dijelaskan di beberapa teori, di antara teori pasang surut gas, teori ledakan besar, teori kabut nebula, dan teori planetasimal. Pembentukan bumi terjadi secara bertahap, diawali dengan fase Big Bang, fase pembentukan bintang-bintang, kemudian fase pendinginan nebula, fase pembentukan matahari dan cincin planet, fase akresi, fase pembentukan bumi, dan terakhir fase pembentukan atmosfer. Teori kontraksi menyatakan bahwa bumi mengalami pendinginan yang menyebabkan permukaan bumi mengkerut sehingga terbentuk relief bumi seperti saat ini. Teori dua benua menyatakan bahwa bumi dahulu terbagi dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Benua ini mengalami pergerakan terus-menerus sehingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua seperti saat ini. Teori apungan benua menyatakan bahwa Pangea terpecah menjadi beberapa benua. Benua ini mengapung dan karena ada gerak rotasi menyebabkan benua-benua terpusat di ekuator atau di tengah. 6. Teori konveksi menyatakan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi ke dalam bagian punggung tengah samudra. Kemudian lava tersebut membengkak dan mengganti kulit bumi yang lama. Dalam teori lempeng tektonik dikenal tiga arah pergerakan lempeng, yaitu konvergen, divergen, dan transfer. Kalau konvergen dia bertabrakan, sedangkan diverger dia saling menjauh, kalau transfer saling berpapasan. Yang kedelapan, zaman pembentukan bumi terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu Arkaekum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan Neozoikum. Zaman Arkaekum merupakan zaman tertua yang belum terdapat kehidupan. Zaman Paleozoikum terdapat 6 periode, yaitu Kambrium, periode Ordovisium, periode Silur, periode Devon, Karbon, dan periode Permian. Zaman Mesozoikum terbagi 3 periode, yaitu Trias, periode Jura, dan Kreta. Yang ke-12, zaman Neozoikum terbagi 2, yaitu Tersier dan Quarter. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam, perbedaan waktu wilayah di muka bumi, gerak semu harian bintang, dan perbedaan gravitasi di permukaan bumi. Dan yang terakhir, dampak revolusi bumi terhadap kehidupan adalah perbedaan lama siang dan malam, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, penanggalan Masehi, dan perubahan kenampakan rasi bintang. Dan juga yang paling terakhir yaitu adalah hukum Kepler, di mana ada 3, yaitu hukum Kepler 1. Bunyinya, semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Yang kedua, hukum Kepler 2 yang menyatakan suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Berdasarkan hukum ini, pada jarak planet ke matahari dekat, maka gerak edar planet juga semakin cepat. Luas bidang edar dan waktu tempuhnya sama dengan saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari. Yang terakhir yaitu hukum Kepler 3, perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Dari hukumnya bisa dirumuskan T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. T1 periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2, R1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, R2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Hukum Kepler dalam kehidupan modern dipakai memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angka lain yang mengorbit matahari.
misalnya yaitu asteroid atau planet lain yang belum muncul di masa kehidupan Kepler. Hukum Kepler dapat pula diterapkan untuk menghitung gerak bulan yang mengorbit bumi atau benda baru lainnya yang mengorbit bumi selain bulan. Jadi sekian dari saya, materi terakhir bab 4 geografi, ruang kehidupan, bumi sebagai ruang kehidupan. Apabila saya mempunyai banyak salah kata, mohon dimaafkan. Dari sekian itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.